Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di Pinjumpa edisi pagi ini. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga kita semua selalu diberikan rahmat dan rezeki dari Allah berupa rezeki iman dan Islam, rezeki umur yang diberikan, kesehatan yang selalu dijaga, dan waktu yang masih diberikan Allah sehingga kita bisa melakukan seluruh aktivitas kita termaksud beribadah kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala yang telah Allah berikan kepada kita. Perkembangan teknologi di zaman sekarang yang serba canggih juga dapat berdampak dengan mudahnya kita mendapat informasi dari berbagai sumber seperti dari website, Facebook, Instagram, YouTube, bahkan TikTok. Akan tetapi, apakah informasi yang kita dapat dari berbagai sumber itu informasi yang baik atau mungkin bisa jadi itu informasi yang buruk? Di zaman sekarang yang telah dikuasai oleh media sosial dapat mempengaruhi tingkah laku atau perilaku atau perkataan kita. Apalagi kalau konten yang kita lihat adalah konten yang sedang viral. Karena semakin mudahnya informasi yang kita peroleh, maka sebagai umat muslim harus bisa memilah atau memfilter konten yang mana yang bisa kita ambil dan mana yang harus kita tinggalkan. Jangan menelan informasi secara mentah-mentah atau yang penting viral. Informasi di sini bisa juga kita definisikan sebagai perilaku atau tingkah laku, bisa juga perkataan yang terdapat di konten tersebut. Karena dalam hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi dibahas mengenai keislaman seorang yang baik, indikatornya adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat atau yang tidak berguna baginya. Nabi bersabda, yang artinya di antara yang termaksud bagusnya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tak berguna atau tidak bermanfaat baginya. Oleh karena itu, kita harus dapat memilah-milah semua informasi yang akan kita terima. Kemudian yang sedang tren di lingkungan kita adalah dengan menggunakan sapaan cok yang ditujukan kepada teman. Apakah kita semua mengerti dengan kata tersebut? Mari kita coba menelusuri apa arti dari kata-kata tersebut. Kita bisa coba mencari informasi melalui Google Search Engine. Sekarang coba kita ketikkan arti kata cok dalam bahasa gaul. Di sini kita sudah dapat melihat penjelasan mengenai kata tersebut. Dikutip dari Wikipedia yang mengambil dari Kamus Daring Universitas Gadjah Mada, istilah jancuk, jancok, diancuk, diancok, cuk atau cok memiliki makna yaitu kata sialan, keparat, brengsek, yang mencerminkan ungkapan berupa perkataan umpatan untuk mengekspresikan kekecewaan. Jadi, apakah selama ini kalian menyapa teman kalian dengan perkataan umpatan yang mana telah dijelaskan di dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Dari terjemahan ayat di atas bisa dilihat bahwasanya Allah telah melarang kita untuk menghina atau mengolok-olok orang lain. Dan kemudian ada pula larangan untuk kita tidak memanggil teman atau saudara kita dengan panggilan yang buruk, karena kita bisa dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Seperti yang telah kita ketahui bersama, salah satu budaya di sekolah kita adalah 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Sehingga sebagai seorang muslim, terlebih sebagai pelajar di SIT Istiqomah YPITB, sudah menjadi kewajiban kita untuk berkata dengan baik, sopan, dan santun. Dan sebaliknya, tidak menggunakan kata-kata yang kasar seperti contoh di atas sebagai sapaan kepada teman atau saudara kita. Al-Imam Tirmizi meriwayatkan dalam sunannya, di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya
tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh-sungguh Allah benci dengan orang-orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2002. Dalam hadis ini dapat kita perhatikan Rasulullah SAW mengkaitkan antara akhlak yang mulia dengan lisan yang kotor. Seakan-akan bahwasanya kalau kita ingin menjadi orang yang berakhlak yang mulia, janganlah memiliki lisan yang kotor. Oleh karenanya, di antara barometer yang paling kuat untuk menilai seseorang itu akhlaknya mulia atau tidak adalah dengan melihat lisannya. Karena lisan itu ungkapan hati, sehingga bisa diketahui bagaimana hatinya, kesombongannya, atau tawaduknya. Husnuzon atau suudzon semua bisa terlihat dari lisan. Terlihat dari ungkapan-ungkapan lisannya, yaitu bisa menggambarkan dari isi hatinya. Maka benar jika demikian, salah satu standar atau barometer untuk menilai akhlak seseorang buruk atau baik, yaitu dengan kita lihat bagaimana lisannya. Maka jagalah lisan kita. Kalau kita tidak menjaga lisan kita, ingat dosanya atau akibatnya bahaya. Kita akan dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ingat sebagaimana dalam hadis Sunan Tirmizi di atas, Rasulullah SAW telah menyampaikan, dan sungguh-sungguh Allah sangat benci kepada orang yang berkata-kata kasar dan kotor. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah benci orang yang seperti ini, orang yang suka berkata kasar, mengumpat, dan perkataan buruk lainnya. Maka itu termasuk akhlak yang buruk. Kalau kita sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang bisa kita harapkan? Dibenci oleh pencipta alam semesta gara-gara lisan yang kotor. Maka jagalah lisan, berusahalah berkata-kata yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Jangan terbiasa mengucapkan kata-kata kotor, supaya kita bisa berakhlak mulia, supaya lebih dekat dengan Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Dan yang terakhir untuk kita semua, jadilah penerima informasi yang cerdas, yang dapat menyaring informasi yang diterima. Jika tidak tahu makna, maka bertanyalah kepada yang lebih mengerti, atau bisa kita coba dengan mencari referensi di buku atau di internet, agar kita tahu apa maknanya dan kita tahu apa yang buruk atau baik untuk kita lakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.